Yasona Laoly bicara pembebasan napi koruptor hingga Ba'asyir. Jakarta, selama sepekan ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkumham, Yasona Laoly dikecam banyak pihak karena dianggap berniat membebaskan narapidana koruptor di tengah wabah COVID-19 di Indonesia. Hal itu seiring dengan keputusan untuk membebaskan sekitar 30.000 napi umum dan anak-anak untuk mengurangi risiko terpapar virus corona. Saat melaporkan hal itu dalam rapat kerja virtual dengan Komisi Hukum DPR, ada anggota Dewan yang menilai peraturan dan keputusan Menteri diskriminatif. Mereka mempertanyakan kenapa napi korupsi tidak ikut diberi asimilasi. Atas pertanyaan tersebut Yasona lantas menjelaskan bahwa ada peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. PP tersebut mengecualikan napi kasus terorisme, narkotika, dan korupsi untuk mendapatkan asimilasi. Bila para napi dengan 3 kategori itu ikut dibebaskan berarti PP-nya harus direvisi. Tapi kemudian ini saya dipelintir dan saya jujur saja proteslah pada seorang teman karena saya nilai malah ikut memprovokasi. Janganlah kan belum dibicarakan. Juga ada cewek bikin imajinasi, seolah Yasona akan membebaskan napi koruptor. Kamon, tutur Yasona kepada tim belak-belakan di kantornya, Kamis, tanggal 9 April tahun 2020. Dari pemberitaan sejumlah media, 2 anggota Komisi Hukum DPR yang mempertanyakan napi korupsi tak ikut diberi asimilasi adalah Nasir Jamil dari fraksi PKS dan Taufik Basari dari Nasdem. Menurut Yasona, membicarakan napi kasus korupsi jangan cuma melihat mereka yang ditempatkan di Lapas Sukamiskin, Bandung. Sebab dari sekitar 270.000 napi di Indonesia, sebanyak 4.000 diantaranya adalah napi kasus korupsi yang ditempatkan bersama para napi kasus-kasus lainnya di semua lapas di tanah air. Soal pembebasan para napi umum dan anak-anak di tengah wabah COVID-19, kata Yasona, dilakukan atas saran dan permintaan banyak lembaga internasional. Ia antara lain menyebut Komisi Tinggi PBB untuk HAM, Subkomite Bagian Pencegahan Penyiksaan PBB, WHO, dan UNICEF. Sebelum Indonesia, negara-negara lain yang lebih dulu terkena wabah COVID-19 sudah membebaskan ribuan napi mereka dengan sejumlah persyaratan. Khusus para napi di Indonesia yang baru dibebaskan, Yasona mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar mereka yang masuk kategori miskin juga mendapatkan bantuan sosial. Selain itu, khusus kepada keluarga dan masyarakat yang akan menerima kembali kehadiran para napi tersebut agar tidak menstigma mereka. Pada bagian lain, Yasona juga menyinggung soal nasib napi terorisme Ustaz Abu Bakar Ba'asyir dan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang ditahan di Lapas Perempuan Pondok Bambu. Dari sisi usia keduanya sudah tergolong sepuh dan kondisi kesehatannya tak terlalu prima lagi. Toh begitu, keduanya tak bisa mendapat pengecualian sesuai PP nomor 99 tahun 2012.